Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 8 yang terdiri dari saya Muhammad Izan Rahman, Dava Satria, Aldrieva, dan Azmia. Di sini kita akan memaparkan tentang ekonomi desa adat Mekarjaya dan desa adat Pekukutan. Selamat menyaksikan. Desa adat telah ditetapkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Dalam pembangunan desa perlu ditangani sehingga masyarakat dapat memperoleh kemakmuran yang merata. Nilai-nilai yang berorientasi pembangunan adat perlu dikembangkan dan diimplementasikan untuk mempercepat pembangunan perdesaan. Peraturan otonomi desa oleh otoritas pemerintahan daerah tidak menghambat otonomi desa. Kearifan lokal masyarakat desa adat dapat menjadi acuan dalam pembangunan pedesaan. Di sini kami menggunakan contoh dua desa, yaitu Bali dan Purwakarta. Pertama ada Desa Mekarjaya, Kecamatan Kirapedes, Kabupaten Purwakarta. Purwakarta adalah salah satu kabupaten di Jawa Barat yang memproduksi padi. Purwakarta memiliki 17 kecamatan, salah satunya adalah Kecamatan Kirapedes. Kecamatan Kirapedes menyumbang kontribusi padi sekitar 5,8% di tahun 2013 menurut data BPS. Kecamatan tersebut memiliki beberapa desa, salah satunya yaitu Desa Mekarjaya. Desa Mekarjaya memiliki suhu udara rata-rata 23-28 derajat Celcius dengan ketinggian 500-600 mdpl. Mekarjaya memiliki potensi pertanian yang cukup baik, salah satunya padi sawah. Berdasarkan yang ditanamnya itu ada 4 jenis, ada tanaman sayuran, tanaman palawija, padi sawah, dan ladang. Padi sawah merupakan lahan yang paling banyak, yaitu 576 hektar. Sedangkan untuk tanaman sayuran ada 19,4 hektar, dengan tanamannya itu ada tanaman terong, buncis, kacang panjang, mentimun, tomat, dan cabai. Cabai merupakan tanaman yang paling banyak ditanam, yaitu 6,6 hektar. Sedangkan untuk tanaman palawijanya itu 47 hektar, yaitu ada ubi kayu, ubi jalar, kedelai, kacang tanah, kacang hijau. Kacang hijau merupakan tanaman yang paling luas, yaitu 25 hektar dari 47 hektar. Untuk ladang ada 75 hektar. Untuk kependudukan Desa Mekarjaya memiliki kepadatan penduduk sebesar 474 jiwa per kilometer dengan luasan 5,38 km dengan berpenduduk 2.548 jiwa. Berdasarkan jenisnya, pengairan di Desa Mekarjaya itu ada 3, ada PU, non-PU, dan tada hujan. Tada hujan merupakan dominasi pengairan yang paling banyak. Jadi berpengairan PU itu pengairan yang dikelola oleh pemerintah, namun belum termanajemen dengan baik. Untuk mata pencarian dan karakter petani di Mekarjaya itu, mayoritas warga Mekarjaya bermata pencarian sebagai petani. Dari data desa terdapat 513 petani tersebar ke dalam 9 kelompok tani yang tergabung menjadi satu kelompok tani, yaitu Gapoktan Sinarjaya Mukti. Petani Desa Mekarjaya terbagi menjadi 2 karakter, yaitu ada petani lokal dan petani modern. Rata-rata umur petani lokal yaitu 57 tahun dan rata-rata umur petani modern itu 47 tahun. Pada kelompok umur produktif, 77% petani lokal dan 97% petani modern yang termasuk pada kelompok petani yang produktif. Terdapat 23% petani lokal dan 3% petani modern yang termasuk kepada kelompok umur tua atau petani yang sudah tidak produktif. Jadi kalau petani modern itu dia udah menggunakan sistemnya itu berbeda, sistemnya itu udah modern, kayak udah pakai traktor. Sedangkan yang tradisional itu masih menggunakan tradisi zaman dulu, kayak masih pakai leit, terus masih ditumbuk, bukan digiling gitu. Dari 10 kecamatan di Kirapedes, Desa Mekarjaya merupakan desa dengan luas lahan pertanian kedua terbesar, yaitu 794,29 hektar. Untuk bantuan dari pemerintah, Desa Mekarjaya mendapatkan bantuan berupa pompa air, traktor, dan benih. Bantuan tersebut berhasil dipanen dengan hasil 60,470 kintal
per hektar GKG pada tahun 2017. Selanjutnya ada program UPSUS, program upaya khusus. Kementerian Pertanian berkomitmen tinggi untuk meningkatkan produktivitas padi dengan cara memberi bantuan sarana prasarana alutsista, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani, dan menumbuhkan minat generasi muda. Ini bukti nyata misi Kementerian Pertanian dalam mewujudkan kesejahteraan petani. Di sini saya mau menjelaskan mengenai analisis perekonomian Desa Mekarjaya. Desa ini terletak pada Kecamatan Carapedes, Kabupaten Purwakarta. Desa ini menggunakan sistem pertanian lokal yang masih kental dengan adat istiadat, yaitu dengan ciri-ciri seperti berikut. Pertama, adanya penentuan jadwal tanam sesuai dengan adat kebiasaan setempat. Kedua, menggunakan sesajen dan kemenyan sebagai prasyarat untuk melakukan penanaman dan panen padi. Ketiga, pengolahan lahan menggunakan kerbau dan traktor. Keempat, penggunaan pupuk organik. Kelima, menggunakan arit sebagai alat bantu panen. Keenam, irigasinya masih menggunakan air hujan. Ketujuh, pengendalian hamanya mengandalkan sesajen. Lalu yang terakhir, penjemuran gerabah menggunakan bantuan sinar matahari. Kemudian ada biaya produksi sistem ini, yaitu meliputi biaya sewa lahan, biaya sewa traktor, biaya bahan bakar traktor, biaya pupuk, biaya benih, dan lain sebagainya. Penggunaan sesajen dilakukan setiap 3 kali per musim penanaman, yaitu saat pengolahan lahan, saat penanaman, dan pasca panen. Selain itu, selain menggunakan sesajen, sistem pertanian lokal ini masih menggunakan perhitungan kelahiran ketika sedang melakukan usaha tani. Lalu di sini terdapat tabel perbandingan petani lokal dan petani modern di Desa Mekarjaya. Dapat dilihat bahwa pada tabel tersebut pendapatan petani modern itu lebih besar daripada pendapatan petani lokal. Karena itulah seiring berjalannya waktu, sistem pertanian lokal ini mulai ditinggalkan dan bergeser menjadi sistem pertanian modern. Selain karena pendapatan, juga sistem pertanian lokal seperti pengendalian hama menggunakan sesajen itu dirasa kurang efektif. Gambaran umum Desa Adat Pekukutan Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali. Untuk Kabupaten Jembrana sendiri adalah salah satu dari 9 kabupaten yang ada di Provinsi Bali, yang memiliki luas wilayah 841.800 km². Untuk Kabupaten Jembrana memiliki jumlah penduduk sebesar 321.000 jiwa yang terbagi dalam 5 kecamatan. Untuk Kecamatan Pekukutan memiliki jumlah penduduk sebesar 31.217 jiwa. Kabupaten Jembrana memiliki ketinggian antara 250 sampai 700 meter di permukaan laut. Untuk pertaniannya sendiri, Kabupaten Jembrana memiliki luas sebesar 32.702 hektar. Dari luas Kabupaten Jembrana yang terdiri dari lahan sawah, tegal atau kebun, dan perkarangan. Untuk pertanian, Kabupaten Jembrana memiliki luas sebesar 32.702 hektar dari luas Kabupaten Jembrana yang terdiri dari lahan sawah, kebun, dan perkarangan. Temperatur udara berkisaran antara 20 sampai 29 derajat Celcius, kelembaban udara berkisaran antara 74 sampai 87%, serta rata-rata curah hujan 2002 per tahun. Kabupaten Jembrana merupakan salah satu potensi untuk dikembangkannya lahan pertanian atau komoditas pertanian. Komoditas tanaman pangan yang merupakan kebutuhan utama yang sering disebut BAMA atau bahan makanan utama yang terdiri dari padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, ubi jalar. Dapat dilihat dari tabel yang paling besar itu adalah gabah kering giling. Itu merupakan salah satu bahan utama yang menjadi potensi di Kabupaten Jembrana. Kemudian ada Desa Adat Perkutan Kabupaten Jembaran, Provinsi Bali.
LPD Desa Adat Perkutan dalam upaya mengembangkan usahanya adalah membuat suatu perencanaan sebagai acuan kerja dalam mencapai suatu tujuan di masa yang akan datang. Perencanaan yang dibuat oleh LPD dilakukan setiap 3 bulan sebelum tutup tahun buku. Pengurus dan karyawan beserta badan pengawas adalah pihak yang terlibat dalam pembuatan perencanaan sebagai acuan kerja LPD tersebut. Perencanaan dan pengorganisasian yang baik akan kurang berarti jika tidak diikuti dengan pelaksanaan kerja yang bertanggung jawab. Pelaksanaan kerja harus sejalan dengan rencana kerja itu sendiri yang telah disusun ataupun petunjuk dasar dalam laporan tahunan LPD Desa Adat Perkutan. Tolak ukur sebagai acuan untuk menilai pelaksanaan atas anggaran LPD yang telah ditetapkan itu disahkan agar dapat digunakan sebagai tolak ukur atas penyimpangan. Di antaranya 1-5% diberi kategori sangat memuaskan, 8-10% di kategori cukup memuaskan, sedangkan 11-15% kurang memuaskan. Bila terjadi penyimpangan di atas 5% tahunan, maka perlu diadakan peninjauan kembali. Hasil perhitungan analisis tersebut berada di atas 2,5% sehingga memperoleh predikat dengan sehat, yang adalah sebesar 100. Hal tersebut menunjukkan kinerja LPD Desa Adat Perkutan masih baik, di mana adanya peningkatan laba bersih dari total aset yang dimiliki pada tahun 2011 maupun 2012. Kesimpulan dari kedua analisis di atas adalah sistem pertanian lokal dan sistem pertanian modern tidak memiliki perbedaan terletak pada tata cara dan adat istiadat yang masih dilakukan petani lokal seperti penggunaan sesajen. Selain menggunakan sesajen dalam ritual usaha tani, petani lokal masih menggunakan perhitungan tanggal kelahiran untuk melakukan usaha tani. Tidak ada perbedaan yang signifikan dari pendapatan petani lokal dengan petani modern. Perencanaan yang disusun telah memenuhi standar POAK pada umumnya, meski sangat sederhana. Dalam pelaksanaan maupun sampai pada pengawasan, sudah sesuai dengan standar yang disepakati atau standar perencanaan yang disusun, sehingga dalam operasional kerjanya LPD sudah memiliki acuan dalam merealisasikan tujuan yang disepakati.